Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan dilaksanakan sebagai sikap dan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Seorang pemimpin harus memiliki sifat sidik, yaitu pemimpin harus dapat berkata jujur, amanah, pemimpin harus dapat dipercaya, tablik, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, dan fatonah, seorang pemimpin harus cerdas dan berwawasan luas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, khususnya di lembaga pendidikan, karena pemimpin itulah yang dapat memajukan dan memundurkan pendidikan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengetahui dan mempelajari apa, bagaimana, dan seperti apa kepemimpinan itu diterapkan khususnya di lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dengan bagaimana sih kepemimpinan dalam pendidikan itu, yaitu sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kemampuan seorang pemimpin dibuktikan dari bagaimana dia mampu meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya untuk memahami visi dan misi organisasi untuk kemudian mau bersama-sama mengupayakan tujuan organisasi tersebut. Konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan itu merupakan suatu aktivitas. Yang kedua, kepemimpinan mengandung konsep pengaruh di mana pengikutnya mentaati, mengikuti, atau melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Yang ketiga, dalam konsep kepemimpinan terkandung dua pelaku, yaitu pemimpin di satu pihak dan pengikut di pihak lain. Yang keempat, kepemimpinan merupakan proses mencapai tujuan untuk mendapatkan hasil. Yang kelima, merupakan proses mengarahkan anggota agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan tugas organisasi. Hal yang paling sering ditanyakan oleh para akademisi atau mahasiswa terkait dengan perbedaan pemimpin dengan manajer. Apa sih perbedaannya? Yaitu pemimpin mempunyai kekuasaan atas pengikutnya, bukan karena jabatannya, tetapi karena kemampuan personality, sikap, tingkah laku yang kemudian memunculkan wibawa. Sedangkan manajer memiliki kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Dia bisa memberi komando karena struktur dan birokrasi. Tetapi ketika dia sudah tidak lagi menjabat, maka tidak satupun bekas bawahannya yang mau diperintah. Perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer adalah dari pola pikir dan cara bekerja. Seorang pemimpin memiliki visi jauh ke depan, sanggup mengadopsi perubahan, sedangkan manajer berpikir untuk jangka pendek. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin sangat fleksibel dan tidak kaku, sedangkan manajer melakukan apa yang telah digariskan, kaku dan enggan berubah. Ada 4 faktor dalam bagaimana kita menggerakkan atau mengorganisir orang ataupun massa. Yang pertama, faktor kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu faktor komunikasi, berkaitan dengan cara dan media penyampaian pesan kepada orang lain sehingga dapat dipengaruhi. Yang ketiga, yaitu instruksi, berkaitan dengan perintah atau petunjuk yang lebih jelas, tegas, tampak arahnya, dan jelas bagaimana jalan pelaksanaannya. Yang keempat, yaitu fasilitas, berkaitan dengan
kemudahan yang menyebabkan pekerjaan mudah dilaksanakan. Ada beberapa azas atau hakikat dari kepemimpinan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki keyakinan agama yang kuat, taat menjalankan kewajiban agama. Yang kedua, ingarso sung tulodo, yaitu menjadi teladan bagi para anggotanya. Yang ketiga, ing madya mangun karso, yaitu memberikan motivasi dan menggugah semangat anggotanya. Yang keempat, tutpuri handayani, yaitu memberi pengaruh yang baik dan mendorong anggotanya untuk maju. Yang kelima, waspada purba wisesa, yaitu mengawasi dan mengoreksi anggotanya. Yang selanjutnya, ambek pratama arta, yaitu mampu memilih dan memprioritaskan pekerjaan atau keputusan. Selanjutnya adalah prasaja, yaitu tingkah laku dan cara hidup yang sederhana. Yang selanjutnya adalah setia, yaitu sikap loyal terhadap pemimpin, anggota, dan sesama rekan. Kemudian azas selanjutnya adalah hemat dan terbuka, yaitu kesadaran dan kemampuan menggunakan secara tepat tenaga, waktu, harta, dan berani untuk mempertanggungjawabkan sikap dan tindakan yang berani menerima kritik. Selanjutnya adalah azas pewaris, yaitu kemauan, keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab serta kedudukannya kepada generasi berikutnya. Ada beberapa fungsi dan peran kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok. Yang kedua, memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan pikiran dan berguna dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, fungsi koordinator perencana kegiatan. Yang keempat, sebagai pengambil keputusan. Yang kelima, tenaga ahli yang secara aktual berperan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi kelompoknya. Yang selanjutnya adalah berperan sebagai arbitrasi dan mediator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Selanjutnya, berperan sebagai teladan. Kemudian berperan sebagai simbol dan identitas kelompok. Dan terakhir adalah berperan sebagai pembenar. Tentu kita pernah mendengar tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan konvensional. Para sahabat tentu pernah mendengar sebutan tokoh masyarakat. Mereka tidak pernah diangkat secara formal, tetapi diakui sebagai pimpinan dalam kelompoknya. Perkataannya didengar, pemikirannya jadi rujukan. Nah, pemimpin seperti ini biasanya dianggap sebagai panutan karena kelebihan yang mereka miliki, baik secara ilmu, fisik, atau derajat sosial. Biasanya konsep kepemimpinan seperti ini ada pada masyarakat tradisional. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan yang menganggap kepemimpinan adalah hak pribadinya. Orang lain tidak bisa ikut campur sehingga setiap perintahnya tidak perlu mendapat konsultasi dari pengikut-pengikutnya. Pemimpin berkuasa penuh, para pengikut tidak mendapat kesempatan mengemukakan pendapat. Tipe selanjutnya adalah kepemimpinan demokratis, yaitu tipe kepemimpinan yang selalu menerima dan menghargai saran, pendapat, nasihat dari pengikutnya. Tipe selanjutnya adalah tipe paternalistik, yaitu tipe kepemimpinan yang bertindak sebagai ayah, pengasuh, pembimbing, dan pelindung bagi pengikut-pengikutnya. Kelemahannya adalah sulit memberikan kepercayaan atau tanggung jawab secara penuh dan selalu ada rasa khawatir tidak berhasil.
Tipe selanjutnya adalah tipe karismatik karakteristik, yaitu tipe khas dari tipe ini yaitu daya tariknya atau karismanya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Tipe selanjutnya adalah tipe kepemimpinan laissez-faire, yaitu tipe kepemimpinan yang menonjolkan kebebasan. Artinya, pemimpin kurang menonjol dalam memimpin pengikutnya dan diserahkan sepenuhnya kepada pengikutnya untuk memecahkan persoalan dan tanggung jawabnya, menyerahkan sepenuhnya kepada bawahannya. Ada beberapa sifat atau kelebihan-kelebihan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kelebihan rohaniyah atau akhlak seperti jujur, adil, dapat dipercaya, amanah, kemudian berjiwa besar, kuat keyakinannya beragama, dan lain-lain. Yang kedua, kelebihan jasmania seperti berbadan sehat, kuat, terampil, tangkas, dan lain-lain. Yang ketiga, kelebihan penggunaan nalar dan rasio, yaitu cerdas, pandai, luas pandangannya, mampu melihat ke depan, inisiatif, kreatif, lancar berbicara dan berbahasa, dan lain-lain. Yang keempat, mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugasnya, yaitu punya kemampuan dan loyal kepada pekerjaan, profesional dalam segala hal, inovatif dalam gagasan, selalu memberi contoh dan teladan yang baik, disiplin, komitmen, dan jujur. Nah, para sahabat Mandalikapedia, kita coba untuk mengidentifikasi apakah para pemimpin kita sekarang ini memiliki sifat dan kelebihan-kelebihan tersebut. Nah, Anda sendiri yang bisa menjawabnya dengan analisa dan pengetahuan sahabat sendiri. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, membentuk atau membangun suatu unit organisasi yang produktif. Yang kedua, memberikan sumber-sumber yang memadai untuk mengefektifkan anggotanya. Yang ketiga, mengantarkan atau mengarahkan, yaitu mempengaruhi dan membawa anggotanya ke arah tujuan atau cita-cita yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mengetahui, artinya menempatkan diri sebagai orang yang dituakan, dapat diandalkan, dan mendapat kepercayaan dari anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, mempelopori atau merintis, yaitu menjadi pelopor, memberi contoh atau teladan untuk ditiru. Yang selanjutnya, memberi petunjuk, nasihat, petuah agar pengikut-pengikutnya bersikap dan bertindak yang benar. Yang selanjutnya adalah memberi bimbingan agar para pengikut-pengikutnya maju dalam usaha atau pekerjaannya dan tidak putus asa dan berani bertindak. Yang terakhir adalah membina guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya. Dalam bidang pendidikan, tugas kepemimpinan pendidikan adalah yang pertama, mengelola dan mengimplementasi kurikulum dan pengajaran, meliputi pengembangan materi pembelajaran, mengorganisasikan siswa, menentukan alokasi waktu pembelajaran, dan menstimulasi pengembangan kurikulum. Yang kedua, melakukan supervisi dan evaluasi pendidikan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi kurikulum dan proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam
manajemen pendidikan dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang pertama yaitu kepribadian atau personality dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang ketiga adalah harapan dan perilaku atasan. Yang keempat, harapan dan perilaku bawahan. Yang kelima yaitu kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahannya juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang keenam, iklim dan kebijakan organisasi. Yang selanjutnya dan terakhir adalah harapan dan perilaku rekan sesama pemimpin. Nah, berdasarkan faktor-faktor itu jelas bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk keberhasilannya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping itu dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki oleh pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan, keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Demikian tadi penjelasan singkat dari bagaimana kepemimpinan pendidikan itu diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Dan semoga dapat memberikan manfaat kepada para sahabat Mandalika semua. Dan jika para sahabat suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa di-share. Mandalika Media, kita bisa.